Baiti Fauziah. Kali ini aku akan berbicara sedikit tapi agak banyak mengenai literasi. Nah, di sekolah atau di suatu kegiatan pembelajaran, di akhirnya itu kan biasanya terdapat refleksi. Refleksi itu kayak kita bercermin, apa nih yang kurang dari diri saya. Nah, sebenarnya refleksi itu menurut saya sih penting, karena untuk menyadari diri sendiri, apa kurangnya, di mana lebihnya, terus apa saja yang harus diperbaiki. Terus dari situ pembelajaran yang kita pelajari di hari itu atau yang sebelum-sebelumnya itu akan berkelanjutan. Jadi kayak kita menghubungkan pemahaman yang sebelumnya sama yang sudah kita pelajari pada hari itu. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia itu sedang menjamur ya media sosial. Baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, atau yang biasanya yang tingkat literasinya paling tinggi itu ada di Twitter. Nah, balik lagi ke literasi. Literasi itu kan sebenarnya bukan cuma membaca, tapi menulis, mendengarkan, memirsa. Sebenarnya literasi itu berpengaruh nggak sih buat di hidup kita? Menurut saya itu berpengaruh. Yang pertama, kita dapat lebih mudah untuk mengakses informasi. Misal, kalau misalnya saya tidak memiliki kemampuan literasi digital, saya tidak bisa membuka Google. Oke, kita bahas dulu literasi. Literasi pada tahun 2022 menurut PISA, Indonesia itu berada di 11 terendah dari 61 negara yang ada di data loh. Nah, tapi di 2023 Indonesia meningkat nih di peringkat 71 dengan skor 359. Tapi sebenarnya selaras enggak ya sama data yang itu? Beberapa waktu ada mahasiswa Universitas Surakarta yang berdemo itu dia mengungkapkan rasa kesal ya mungkin. Jadi mereka memilih satu kalimat yang sulit untuk dimengerti dengan literasi yang kurang. Kalimatnya adalah ini. Nah, banyak banget berseliweran di TikTok itu mereka kurang memahami makna dari itu. Sebenarnya itu kan kayak sindiran, bukan bermaksud memang asli kayak gitu. Itu tuh sebenarnya sindiran. Nah, dari situ saja sudah kelihatan bahwa literasi Indonesia itu kurang. Tapi literasi bisa nggak sih kalau tidak dari sekolah? Bisa. Kemudahan informasi bisa didapat di mana saja. Di media sosial tuh kan lebih mudah. Di Google ya emang lebih mudah. Tapi saran saya itu tidak di TikTok. Kalau misalnya dapat informasi di TikTok, silahkan dikonfirmasi ulang, dikaji lebih ulang. Jangan langsung percaya aja. Apalagi di Twitter juga, dimanapun. Terus yang kedua, kita jika memiliki kemampuan literasi yang bagus, itu komunikasi kita akan bagus. Misal untuk berkomunikasi dengan yang lebih tua, itu bagaimana? Berkomunikasi dengan yang lebih muda biar tidak merasa digurui, itu gimana? Terus yang ketiga itu untuk pendidikan dan karir. Misalnya saya itu bekerja sebagai admin misalnya. Saya nggak mau kan terus-terusan sepanjang hidup saya menjadi admin. Saya ingin meningkatkan kualitas diri saya. Caranya dengan apa? Meningkatkan literasi. Misalnya saya mau jadi sekretaris, berarti tingkat literasi yang dibutuhkan oleh sekretaris itu kan lebih tinggi dari admin. Nah, itu adalah pengaruh literasi ya bagi karir. Jadi untuk meningkatkan literasi itu nggak ada ruginya. Terus yang selanjutnya yang keempat nih, kita lebih terbiasa atau lebih mudah dalam pemecahan masalah. Dalam hidup itu kan pasti ada masalah, entah itu di kerjaan, entah itu di rumah. Dengan literasi yang kita miliki, kita berkemampuan untuk menganalisis nih, satu, apa inti dari permasalahan itu, 2,
kedua, bagaimana solusinya? Oke, misalnya dari perempuan, biasanya perempuan itu kan terhambat oleh perasaan mereka sendiri. Tapi kalau misalnya mereka memiliki literasi yang bagus, mereka bisa berpikir secara logis dan analisis yang tepat. Sebagai calon guru profesional, saya kan berarti melihat bahwa literasi yang ada di Indonesia itu masih kurang dibanding negara-negara lain. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan minat baca. Sebenarnya hal yang ini tuh sudah lama sekali dilakukan oleh pendidik yang dari dulu, karena semakin kita lihat minat seseorang untuk membaca itu semakin kesini semakin kecil. Makanya beberapa strategi dilakukan, kayak di TikTok mereka tuh 30 detik aja tuh masih kayak terlalu lama gitu. Yang akan saya lakukan selanjutnya, mengintegrasikan literasi ke dalam teknologi. Misalnya dari suatu kelas itu mereka suka buka TikTok, ya entah mau nggak mau atau bagaimanapun, saya harus bisa menjadikan TikTok itu sebagai alat literasi. Terus yang selanjutnya, saya harus menjadi model. Ya, peran guru adalah menjadi model. Harusnya kita bisa mencontohkan bagaimana nih literasi yang baik. Ya, mungkin seperti itu. Ya, semoga kedepannya literasi Indonesia semakin meningkat, nggak stuck di peringkat yang sudah tertera di 2023. Semoga di 2024 meningkat. Terima kasih.